Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, berjumpa lagi dengan Bu Indi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang klasifikasi materi dan perubahannya, sesuai dengan rencana yang akan kita lakukan pada hari ini. Yaitu kita akan mempelajari topik unsur senyawa dan campuran materi IPA terpadu kelas 7 semester ganjil. Dan tentunya sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Baik ya? Untuk itu, tentu kalian tidak lupa ya, bahwasannya hari ini kita akan melakukan eksperimen. Seperti yang minggu lalu Bu Indi sudah tugaskan kepada kalian. Nah, untuk selanjutnya, hari ini kalian semua dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat. Pada minggu kemarin, kita telah belajar tentang klasifikasi materi, di mana ada 3 bentuk materi, yaitu berupa gas, kemudian cair, dan padat. Masih ingatkah kalian apa pengertian materi? Ya, materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Jadi, segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang itulah disebut dengan materi. Selanjutnya, untuk mempelajari materi, kita harus mengenal istilah berikut. Materi terbagi menjadi 2, yakni zat tunggal dan campuran. Zat tunggal terbagi menjadi 2, yaitu unsur dan senyawa. Sedangkan campuran terbagi menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen berupa larutan dan campuran heterogen bisa berupa koloid dan suspensi. Untuk selanjutnya kita harus tahu apa yang disebut dengan unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Kemudian apa sih contoh dari unsur? Kita sering menemukan contoh unsur di lingkungan kita. Nah, ini yaitu ada belerang, besi, emas, dan arang. Tentu benda-benda ini tidak asing lagi kan? Selanjutnya, tentang pembagian unsur. Nah, unsur itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu logam, non-logam, dan semi-logam. Untuk contoh unsur logam adalah besi, emas, dan seng. Contoh unsur non-logam adalah karbon, nitrogen, dan oksigen. Contoh unsur semi-logam adalah silikon, arsenik, dan boron. Kemudian, yang perlu kalian ketahui adalah sifat unsur logam. Itu bagaimana, sifat unsur non-logam bagaimana, dan sifat unsur semi-logam bagaimana, sehingga kalian nanti bisa membedakan mana itu logam, non-logam, dan semi-logam. Jadi yang pertama, sifat logam, konduktor listrik dan panas. Masih ingatkah kalian apa itu konduktor listrik dan konduktor panas? Ya, konduktor listrik adalah benda yang dapat menghantarkan listrik dengan baik. Begitu pula dengan konduktor panas, yakni benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Selanjutnya, unsur logam, dia bersifat kuat dan mengkilat, bisa ditempa dan dibengkokkan, kemudian memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi, wujudnya padat pada suhu ruangan, kecuali raksa. Kemudian massa jenisnya tinggi. Sifat unsur non-logam. Nah, yang pertama merupakan isolator listrik dan panas. Kalau konduktor adalah benda yang baik menghantarkan listrik atau panas, sedangkan isolator listrik dan panas berarti benda yang kurang bagus menghantarkan listrik dan panas.
atau istilahnya adalah lemah, mengantarkan listrik dan panas. Kemudian tidak mengkilap, rapuh, tidak dapat dibengkokkan, titik lelehnya rendah, dan wujud gas atau cair pada suhu ruang, kecuali bromin yang berwujud padat. Selanjutnya, sifat unsur semi logam, yaitu memiliki sifat antara sifat logam dan non-logam, atau disebut dengan semikonduktor. Jadi dia berada di tengah-tengah sifatnya logam dan non-logam. Kemudian, cara penulisan simbol unsur. Di alam ini, banyak sekali unsur yang dapat kita temukan. Nah, simbol untuk menggambarkan unsur dibuat untuk mempermudah dalam penulisan nama unsur, yaitu dengan cara menyingkatnya. Simbol unsur yang saat ini digunakan secara internasional adalah simbol unsur yang diusulkan oleh Johannes Jacob Berzelius. Cara pemberian lambang unsur menurut Berzelius adalah sebagai berikut. Setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama latinnya. Huruf awal ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Kemudian unsur yang memiliki huruf awal sama diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Berikut contohnya. Nah, macam-macam logam dan non-logam, misalnya aluminium. Aluminium ini memiliki lambang Al, 2 huruf karena ada huruf atau unsur lain yang diawali dengan huruf A. Misalnya pada unsur non-logam Ar. Nah, maka dari itu untuk aluminium lambangnya adalah A besar L kecil. Untuk unsur non-logam argon adalah A besar R kecil. Jadi itu untuk penulisan lambang unsur logam maupun non-logam. Kemudian senyawa. Senyawa merupakan zat tunggal atau murni yang dapat diuraikan menjadi 2 atau lebih zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Misalnya air yang memiliki rumus H2O dapat diuraikan menjadi unsur hidrogen dan oksigen. Kemudian contohnya adalah ada garam dapur, gula pasir, asam cuka, dan soda kue. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas 2 zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Contohnya air gula dan air pasir. Nah, untuk kali ini silakan kalian kerjakan tugas berupa praktikum lembar kerja peserta didik kelas 7 seperti LKPD yang sudah Bu Indi berikan. Amati judul, alat bahan, prosedur praktikum. Silahkan lakukan, kemudian tulis hasil praktikum pada lembar kerja kalian. Jika sudah, kita bisa diskusikan ini di akhir pembelajaran. Nah, anak-anak, kita telah melakukan diskusi tentang pekerjaan kita dan setiap kelompok telah menyampaikan hasilnya. Dapat disimpulkan bahwa campuran antara air dan gula merupakan campuran yang bersifat homogen. Sedangkan campuran antara pasir atau kopi dengan air, kemudian susu atau krimer dengan air, merupakan campuran heterogen. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan adalah tetap semangat dan manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Selalu belajar. Dan pada hari ini kita tutup dengan doa. Berdoa mulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.